Taib. Adapun berkenaan dengan hadis, kata beliau radhiyallahu taala anhu, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Taib. Nah, di sini ucapan Al Hasan radhiyallahu taala anhu menunjukkan bahwasanya ilmu itu dengan hafalan. Ilmu itu dengan hafalan. Dan itu merupakan apa? Suatu kemutlakan dan keharusan bagi seorang penuntut ilmu. Tidak ada seorang pun yang akan meraih ilmu tanpa menghafal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Al-Madini radhiyallahu taala an atau Yahya bin Ma'in, la ilma illa bil hifzi wala hifdha illa bil itqan wala itqana illa bil murajaah. Tidak ada ilmu, bukan namanya ilmu itu kalau tidak dihafalkan. Bukan ilmu itu kalau apa namanya harus ketika ingin mengucapkannya harus lihat bukunya dulu, ya misalnya. Karena enggak dihafal. Ilmu itu tidak ada ilmu kalau tidak dihafal. Bukan ilmu kalau tidak dihafal. Kemudian tidak dikatakan hafal kecuali dia mutqin. Mutqin itu dia bisa keluarkan hafalannya kapan saja dia mau tanpa terbata-bata. Seperti membaca surah Al-Fatihah. Atau walaupun dia melamun, dia bisa baca Al-Fatihah. Itu mutqin. Nah, wala itqana illa bil murajaah, dan kemutkinan itu tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan murajaah. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di zaman dahulu, apalagi di awal-awal Islam, Rasulullah SAW melarang menulis hadis nabawi. Ya, la taktubu anni siwal Quran. Kata Rasulullah SAW, jangan tulis apapun dariku kecuali Quran. Maka tidak ada opsi lain dari para sahabat kecuali menghafal. Karena itulah para sahabat kemudian berbeda-beda. Ada yang banyak meriwayatkan hadis, ada yang sedikit. Kenapa? Karena semua menggantungkan pada hafalannya. Ya, semua menggantungkan pada hafalannya. Dan sahabat yang wara', sahabat yang berhati-hati, kemudian tidak mau meriwayatkan hadis, tidak mau menyampaikan hadis kecuali dia yakin betul akan hafalannya. Itulah yang membuat kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala memiliki keunggulan dalam hal ini. Karena didoakan kekuatan hafalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jelas ya? Nah, maka di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menghafal. Tidak ada menulis hadis ketika itu. Tidak ada menulis hadis ketika itu. Nah, kata beliau, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW juga menghafal. Beliau menyetorkan hafalannya kepada Jibril alaihissalam. Ya, apa-apa yang beliau hafal, dan beliau menghafal sedikit demi sedikit. Ya. Hafalan beliau sedikit demi sedikit sesuai dengan ayat yang turun. Sesuai dengan ayat yang turun. Nah, kata beliau, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda beliau, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang membuat kamu roib. Yang membuat kamu roib. Ya, membuat kamu apa namanya ragu-ragu. Ya. Ila ma la yaribuk, dan datangilah apa yang tidak membuat kamu ragu. Ya. Ar-roib ditafsirkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, bahwasanya ar-roib ini adalah ar-roib di sini adalah asyak, adalah keraguan-raguan. Walaupun sebenarnya ar-roib itu lebih dalam, lebih besar lagi dibandingkan asyak. Ya, dibandingkan asyak. Baik. Di mana para ulama menyebutkan bahwa asyak itu adalah permulaan ar-roib. Asyak adalah permulaan ar-roib. Ketika seorang mulai bertabrakan di dalam zihnnya, di dalam pikirannya, dua informasi, dua qadhiyah yang bertentangan, ketika mulai bertentangan itu dinamakan asyak. Ya, dinamakan apa? Asyak. Nah, ketika pertentangan antara dua qadhiyah ini, dua hukum di dalam hatinya yang bertentangan, semakin kuat pertentangannya sampai membuat dirinya itu hatinya itu goncang, ya, barulah dinamakan ar-raib. Kata para ulama, ar-raib adalah qalqun nafsi wa tirabuha. Qalqun nafsi wa tirabuha. Ar-raib adalah bergejolaknya hati dan goncangnya dia. Yani gelisah dengan keraguan-raguan. Jadi asyak itu awalnya, kemudian
Ketika dia membesar dan membesar, maka jadilah ar-raib. Jadilah apa? Ar-raib. Maka ar-raib adalah qalqun nafsi wa tirabuha. Jadi bergejolak dan goncangnya hati ya akan apa namanya? Dua hal yang dia tidak bisa pastikan. Ya. Dua hal yang dia tidak bisa pastikan dari salah satunya. Nah, ini definisi ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Baik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang membuat kamu ragu, apa yang membuat apa namanya? Kamu ragu-ragu menuju kepada apa yang tidak membuat kamu ragu-ragu. Nah, maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sesuatu yang apa ya, yang masuk ke dalam hati manusia berupa qadhiyah ya apa ya, informasi, hukum dan semacamnya. Ya, itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama ada sesuatu yang masuk ke dalam hatinya dan membuat dia ragu. Dan membuat dia ragu. Kemudian yang kedua, ada sesuatu kabar ataupun qadhiyah yang masuk ke dalam hatinya dan itu tidak membuat dia ragu. Tidak memunculkan apa namanya? Ar-raib di dalam dirinya. Ya. Ar-raib di dalam dirinya. Nah, ini dua hal yang masuk ke dalam hati manusia yang kemudian Nabiullah alaihi salatu wasallam memerintahkan ya atau memberikan jawaban ataupun cara yang benar dalam menyikapi al-mawarid ini yang masuk ke dalam hatinya ini. Adapun maurid yang pertama ataupun warid yang pertama yang masuk ke dalam hatinya yang pertama tadi yaitu yang menimbulkan keraguan-raguan, maka kata Nabi SAW, da'hu. Ya, yakni tinggalkan hal tersebut. Apa saya yang membuat kamu ragu-ragu, maka tinggalkan. Kemudian warid yang kedua, yakni apa yang masuk yang kedua ke dalam hati manusia, jenis yang kedua tadi yakni yang tidak membuat dia ragu-ragu, maka ini perintah Nabi SAW adalah untuk mendatanginya. Karena dikatakan apa? Ila ma la yuribuk. Ila yakni menuju ke sana. Menuju ke sana. Baik, hadis ini sebagian maknanya sudah dijelaskan pada beberapa hadis terdahulu, seperti misalnya hadisnya Nu'man bin Bashir. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'rifuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabara ad-dinihi wa 'irdihi. Nah, ini tidak diragukan bahwa perkara syubhat itu masuk dalam perkara ar-raib, termasuk dari al-warid, perkara-perkara yang masuk dalam hati seseorang kemudian membuat keraguan-raguan. Namanya juga syubhat. Nah, maka sudah disebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir, faman ittaqa syubhat, siapa yang menjauhi syubhat, meninggalkannya. Dan di hadis ini dikatakan apa? Da' ma yaribuk, tinggalkan apa yang membuat kamu ragu-ragu termasuk syubhat tersebut. Termasuk apa? Syubhat tersebut. Jelas ya? Nah, maka kandungan hadis ini sebagainya sudah dibahas dalam hadis Nu'man bin Bashir. Kemudian juga hadis ini akan berhubungan dengan hadis Wabisah bin Ma'bad nanti, ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa? Tentang albir, ya. Kebaikan dan dosa. Ya, nanti dalam hadis yang ke-27. Nah, kata Wabisah bin Ma'bad atau Rasulullah SAW bersabda ketika beliau ditanya oleh Wabisah bin Ma'bad tentang apa itu kebaikan. Ya, maka kata Rasulullah SAW, albirru matma'annat ilaihi nafs wa ma'anna ilaihi qalb wal ismu ma haka fi nafsik wa taraddada fi sadr wa in aftaka nasu aftau. Kata Rasulullah SAW, kebaikan itu yang namanya albir adalah apa yang jiwa kamu dan hati kamu tenang ketika melakukannya, tumakninah ketika melakukannya. Sementara yang namanya dosa adalah apa yang mengganggu jiwamu atau membuat kamu ragu-ragu, taraddada fi sadr. Itulah dosa. Ya, maka di antara bentuk ar-raib adalah al-itsm, dosa. Karena dosa itu juga membuat terhaib, membuat seorang itu apa? Membuat dada seorang itu apa? Bergejolak, ya. Taraddada fi sadr, ragu-ragu ya, di dalam dirinya. Ya. Dia apa namanya? Masalan dia ini perbuatan ini saya lakukan, kalau ketahuan oleh orang maka begini dan begitu, ya, atau perbuatan ini ya diketahui oleh orang sebagai perbuatan yang tidak baik, ya,
perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia melakukannya, dia akan apa namanya? Ada qalaq, akan ada ittirab di dalam dadanya. Dan maka ini bisa masuk nau ya dalam kata apa? Masuk dalam nau mayuribu. Apa-apa yang membuat kamu raib. Maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah da'u, tinggalkan. Ya, dan ini sudah berlalu di hadis siapa kemarin Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ketika Nabiullah alaihi wasallam bersabda, apa? Man haitukum anhu fajtanibu. Semua yang dilarang tinggalkan. Karena semua yang dilarang itu ya akan membuat hatimu tidak tenang. Akan membuat hatimu tidak tenang. Dan hadis ini juga akan berhubungan dengan hadis ke-13 setelahnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kita akan terangkan nanti di sana. Bismillah taala. Baik. Yang saya ingin tekankan pembahasan hadis ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadis ini yang merupakan kaidah min qawaididdin. Hadis ini da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kata para ulama ini adalah hadis, salah satu hadis yang menjadi kaidah dari kaidah dalam agama. Ya. Termasuk kaidah dari kaidah-kaidah agama. Jelas ya? Di mana hadis ini menjadi salah satu dalil, ya, menjadi salah satu dalil yang digunakan oleh para fuqaha, ya, sebagai dalil dari kaidah fiqhiyah yang berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Bahwa suatu keyakinan itu tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan. Ya, suatu keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Nah, bahwa keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan. Dan ini salah satu kaidah apa namanya? Dari 5 apa namanya? Kaidah al-khamsah al-kubra dalam qawaid al-fiqhiyah. Ya, bahwa dalam Islam ada 5 kaidah besar yang hampir semua perkara agama berpulang kepada 5 kaidah besar ini. Ya. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha atau al-a'malu binniyah. Setiap perkara tergantung niatnya. Kemudian yang kedua adalah al-yaqinu la yazul bisyak ini. Bahwa keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Kemudian yang ketiga al-masyaqqah sababun litaisir. Bahwa al-masyaqqah, kesulitan itu menjadi sebab datangnya kemudahan dari syariat. Kemudian yang keempat, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Dan yang kelima, al-adah muhakkamah atau al-adah ma'mulun biha. Bahwa uruf di tengah masyarakat itu bisa dijadikan sebagai referensi hukum, bisa diamalkan. Baik. Maka hadis ini ya menjadi dalil akan kaidah yang kedua, yaitu al-yaqin la yazul bisyak. Bahwa keyakinan tidak bisa gugur dengan keraguan. Selain hadis ini, ya, juga dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid kalau nggak salah, ya, bahwa ada seorang sahabat yang syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yajidu syai'an fi batnihi. Bahwa ada seorang sahabat yang mengeluh kepada Rasulullah SAW, dia merasakan ada sesuatu pada perutnya ketika dia sholat. Yani dia kayak buang angin begitu. Ya, ketika dia sementara sholat. Dan itu sering terjadi, makanya itu sampai mengganggunya dan beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau alaihissalam menjawab, la tansarif hatta tasma'a sautan au tajida riha. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, ya, la yang sarif hatta, atau ketika diceritakan kejadian ini kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, la yang sarif hatta yasma' sautan au yajida riha. Beritahukan kepada orang itu yang kamu pertanyakan tentang dirinya yang mengalami kejadian seperti itu, jangan dia tinggalkan sholatnya, jangan dia putuskan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Apa maksudnya mendengar suara atau mencium bau? Ini adalah kinayah dari keyakinan. Ini adalah ungkapan kinayah dari keyakinan. Yani jangan dia tinggalkan sholatnya sampai dia yakin bahwa sholatnya batal. Maka ini dalil juga dari kaidah al-yaqin la yazur bisyak. Bahwa dia sementara sedang sholat. Berarti apa? Perkara yang meyakinkan adalah dia sedang sholat. Sholatnya syah. Namun tiba-tiba muncul sesuatu, dia buang angin atau tidak, ini raib. Ini keraguan-raguan. Ini syak. Ini masih masykuk. Masih hadasnya itu masih diragukan. Hadasnya itu masih diragukan. Nah, maka apa?
al-yaqin la yazul bisyak. Keabsahan salat tidak yang meyakinkan tadi tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan adanya hadas. Nah, maka ini apa namanya? Salah satu contoh atau salah satu dalil sekaligus menjadi contoh penerapan dari kaidah ini. Bahwa al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan. Baik. Apa itu al-yaqin? Al-yaqin kata para ulama adalah al-i'tiqad as-sabit al-mutabiq lil waqi'. Al-i'tiqad as-sabit al-mutabiq lil waqi'. Bahwa al-yaqin adalah suatu keyakinan yang bersifat pasti. Suatu keyakinan yang bersifat pasti, yakni dia pastikan itu dalam dirinya benar, tapi al-mutabiq lil waqi', harus sesuai dengan kenyataan. Harus sesuai dengan kenyataan. Artinya walaupun dia yakin itu benar tapi tidak sesuai dengan kenyataan, itu bukan al-yaqin. Itu bukan al-yaqin. Al-yaqin adalah al-i'tiqad as-sabit al-mutabiqu lil waqi'. 6. Bahwa keyakinan adalah keyakinan al-yaqin adalah i'tiqad. I'tiqad itu kepercayaan akan sesuatu. Jadi i'tiqad kan bisa i'tiqadnya benar, bisa i'tiqadnya salah. Ya. Jadi i'tiqad adalah kepercayaan akan sesuatu yang bersifat pasti dalam dirinya. Ya, bukan pasti benar, tapi pasti dalam diri. Dia pastikan hal itu menurut dia benar. Itu mana al-i'tiqad as-sabit. Kepercayaan akan sesuatu yang dia yakini, yang dia tahu, dia pastikan itu benar. Ya, al-mutabiq lil waqi', dan sesuai dengan kenyataan. Ini al-yaqin. Maka ketika seorang meyakini sesuatu, dia pastikan itu dalam dirinya. Ya, dan itu sesuai dengan kenyataan, maka itulah al-yaqin. Nah, keyakinan yang seperti ini tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan. Dengan keraguan-raguan. 6. Yang dimaksud dengan asyak di kalangan dalam pembahasan ini bukan hanya bermakna 50-50, ragu-ragu. Ya. Tapi juga mencakup di dalamnya adzon, pada sebagian besar bentuknya. Hatta walaupun kamu dugaan besar kamu, maka dugaan besar itu tidak bisa digugurkan dengan keyakinan. Afwan, saya ulangi. Dugaan besar tidak bisa menggugurkan keyakinan. Ya, bagaimanapun kuatnya zon, dia tetap masih berada di bawah tingkatan keyakinan. Maka walaupun kamu dugaan besar kamu seperti itu, selama keyakinan belum runtuh, maka tidak boleh kamu meninggalkan keyakinan hanya karena dugaan besar saja. Ya. Apalagi kalau sifatnya waham. Waham itu kemungkinan salahnya lebih besar dibandingkan kemungkinan benarnya. Maka syak di sini umum mencakup al-waham dan juga mencakup al-dhon. Dhon itu dugaan besar. Ya, bahwa dia tidak bisa menggugurkan keyakinan. Keyakinan hanya boleh digugurkan dengan keyakinan yang baru. Keyakinan hanya bisa digugurkan dengan apa? Dengan keyakinan yang baru. Adapun menggugurkan keyakinan hanya dengan keraguan-raguan, ya, maka ini tidak dibenarkan. Jelas ya? Baik. Di antara contoh penerapan kaidah ini disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi ya, bahwa ketika seorang sudah sholat, yakni yakin di atas toharoh, lantas ragu-ragu dia buang angin atau tidak, sudah berhadas atau belum, maka hukum asalnya adalah dia ambil yang meyakinkan. Masalan, saya berwudu jam 10. Saya berwudu jam 10. Saya yakin, saya ingat saya berwudu jam 10. Kemudian ketika masuk azan zuhur, sudah qomat, ya, saya langsung berdiri sholat. Kemudian muncul dalam hati saya, tadi dari jam 10 sampai sekarang, tadi saya buang angin enggak? Saya ingat-ingat, buang angin enggak? Ya. Atau mungkin ke kamar kecil, tapi saya lupa. Tidak ada yang saya ingat. Pokoknya setahu saya tidak buang angin dan saya tidak tidak juga kamar kecil. Tapi ada kemungkinan, ada kemungkinan, kalau kemungkinan ada, tapi tidak ada. Maksudnya sifatnya ragu-ragu saja. Ya, oh, jangan sampai tadi saya kentut, tapi saya tidak rasa. Jangan sampai tadi saya kentut, saya lupa. Itu kan ragu-ragu. Maka kita katakan keraguan ini tidak bisa menggugurkan keyakinan berupa wudu jam 10 tadi. Silakan langsung sholat saja. Ya, tidak perlu dia, ini tidak wajib bagi dia untuk mengulangi wudunya. Tidak wajib bagi dia untuk mengulangi wudunya. Ya. Demikian pula sebaliknya. Saya yakin tadi berhadas dari kamar kecil jam 10. Ketika azan zuhur, saya berpikir, tadi setelah buang air kecil saya wudu atau tidak tadi? Saya lupa. Maka ini keraguan. Maka keraguan ini tidak bisa menggugurkan Tidak bisa menggugurkan keyakinan yang mana keyakinannya adalah tadi dia sudah buang air kecil. Jelas ya? Ini contoh penerapan kaidah ini. Demikian pula dalam masalah sholat. Tadi dalam masalah toharoh.
Dalam masalah sholat juga demikian. Ini sudah rakaat kedua atau rakaat yang ketiga? Rakaat kedua atau rakaat yang ketiga? Dari dua pilihan ini, rakaat kedua atau rakaat ketiga, yang mana yang meyakinkan? Yang meyakinkan adalah rakaat yang kedua. Rakaat ketiga itu masykuk, diragukan. Ya kan? Ya. Kalau yang mengatakan rakaat kedua, rakaat ketiga, yang mana yang benar? Ya. Maka tentunya apa? Yang meyakinkan adalah angka yang terkecil, yaitu apa? Rakaat kedua. Rakaat kedua ini. 6. Maka rakaat ketiga masykuk, maka diambil rakaat yang terkecil. Sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika dia ragu-ragu. Misalnya ketika dia sudah apa namanya sujud pertama dia lupa. Kayak apa tadi ketika saya apa namanya berdiri sudah baca Al-Fatihah atau belum? Ya. Sudah baca Al-Fatihah atau belum? Nah, ataukah misalnya saya sudah berdiri tegak, kemudian saya apa namanya katakan misalnya saya tadi sudah sujud apa namanya sudah sujud kedua atau belum? Kok kayak sujud, cuma satu kali sujud langsung berdiri rakaat yang kedua? Ya. Ragu-ragu dia. Apakah saya sudah sujud kedua atau belum? Ragu-ragu. Ya. Maka apa yang meyakinkan? Apakah yang meyakinkan adalah dia sudah sujud yang kedua atau dia belum sujud yang kedua? Apa yang dilakukan? Anggaplah saya sudah berdiri ke rakaat yang kedua. Kemudian saya ragu-ragu. Kayaknya tadi saya belum sujud yang kedua. Tapi dia juga tidak bisa pastikan. Ragu-ragu. Maka yang mana yang meyakinkan, yang mana yang ragu-ragu? Apakah saya sudah sujud yang kedua atau saya belum sujud yang kedua? Yang mana yang meyakinkan, yang mana yang ragu-ragu? Kata para ulama, di sini merupakan turunan dari kaidah ini, ya, ada kaidah tambahan yang menjadi turunan dari kaidah ini, bahwa hukum asal dalam ibadah, ya, ketika seorang melakukannya adalah apa namanya belum dikerjakan, ya, bahwa hukum asal ketika seorang melakukan ibadah, maka hukum asalnya adalah dia belum melakukan, dia belum melakukannya, ya, dikatakan apa namanya. Karena al-asal ketika seorang mengerjakan ibadah, maka dia sudah punya beban. Sekarang kan dia sholat nih. Berarti apa? Dia sudah punya beban untuk mengerjakan gerakan-gerakan sholat. Ya. Dan hukum asalnya adalah saya belum mengerjakan. Hukum asalnya adalah apa? Dia belum kerjakan. Ketika dia mengatakan kayaknya saya sudah kerjakan, maka inilah ar-raib, inilah keraguan-raguan. Maka kita katakan keyakinan kamu belum mengerjakan tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan kamu sudah kerjakan. Maka apa yang dilakukan? Kamu harus turun kembali, sujud untuk sujud yang kedua, baru kembali berdiri. Ya. Tidak boleh kamu lanjut begitu saja, padahal kamu ragu-ragu, kamu tidak bisa memastikan saya sudah sujud atau belum. Ya, kamu tidak bisa memastikan. Maka yang menjadi keyakinan adalah apa? Asalnya kamu belum melakukan. Itu hukum asalnya dalam ibadah. Jelas ya? Ketika kita sudah talabus, sudah masuk dalam suatu ibadah, maka hukum asal ibadah di dalamnya adalah saya belum kerjakan sampai ada kepastian saya sudah kerjakan. Itu hukum asalnya. Jelas? Nah, kemudian dalam masalah puasa. Misal dalam masalah puasa ada orang yang berbuka puasa karena berpikir sudah tenggelam matahari. Ya. Tenggelam matahari. Ya. Kemudian dia apa namanya? Kelihatan tiba-tiba tersingkap awan misalnya atau apa, kemudian kelihatan masih ada sedikit lingkaran matahari yang belum tenggelam. Ya, maka kita katakan di sini apa? Puasanya tidak syah. Kenapa? Al-yaqin la yazul bisyak. Keyakinan bahwa matahari belum terbenam jelas, nampak, kelihatan. Dan tadi kamu apa? Berbuka atas dasar apa? Dugaan besar. Maka dugaan besar kamu tidak bisa menggugurkan apa? Tidak bisa menggugurkan keyakinan tadi yang sudah jelas-jelas matahari belum terbenam. Ya, maka kamu harus mengkodok puasa. Demikian pula kalau ada seorang perempuan bertahun-tahun misalnya tidak puasa karena uzur tentunya, kemudian dia ragu-ragu, wah ini total kodok yang hari puasa yang saya tidak puasa ini, saya lupa kalau bukan 30-35. Kalau bukan 30-35. Nah, maka yang mana dilakukan di sini? Apa 30 atau 35? Ya. Kata para ulama dalam hal ini tentunya, kalau dia mengambil 35 maka itu yakin. Yani yakin 30 masuk ke dalamnya.
Tapi kalau dia ambil 30, masih ada 5 ini yang masih meragukan. Maka ambil yang meyakinkan, yang ini 35 supaya masuk semuanya. Karena hatta walaupun kamu 30, yang 5 hari dihukumi apa? Puasa sunnah. Tidak ada masalah. Tapi kalau kamu ambil yang 30, yang 5 kamu masih punya kodok, berdosa. Nah, maka ambil yang meyakinkan, yang mengkafar seluruhnya. Yang mengkafar apa? Seluruhnya ambil yang 35 hari. Baik. Ini diantara bentuk penerapan dalam puasa. Baik. Demikian pula dalam masalah muamalah. Dalam masalah muamalah, hukum asal itu tidak ada seorang pun yang punya kewajiban kepada orang lain kecuali ada bukti. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba orang datang kepada saya mengatakan kamu punya hutang sama saya 1 juta, saya katakan asalnya saya tidak punya hutang. Karena itu hukum asal. Kalau kamu mengatakan saya punya hutang, datangkan bukti. Kalau tidak, maka itu klaim semata-mata. Perkara yang meyakinkan adalah saya dan kamu tidak ada hubungan hak dan kewajiban. Itu hukum asalnya. Al-aslu bara'atu dhimmah, kata para ulama. Hukum asal adalah apa? Bara'atu dhimmah. Tidak ada tanggungan sama sekali. Maka siapa yang ingin mendatangkan bukti, maka dia harus siapa yang ingin mendatangkan hukum baru berupa hak ataupun kewajiban antara 2 orang, maka dia harus mendatangkan bukti. Kemudian di antara turunan kaidah ini juga ya adalah al-aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asal sesuatu adalah membiarkan sesuatu sesuai dengan keadaan aslinya. Ya, hukum asal sesuatu adalah sesuai dengan keadaan aslinya. Misal, ada seorang suami ragu-ragu apakah ketika dia mentalak istrinya, apakah ini sudah talak 2 atau talak 3? Apakah ini sudah talak 2, talak 3? Maka kita katakan asalnya dia adalah istri kamu. Maka biarkan asalnya seperti itu sampai datang sebaliknya. Karena kalau talak 3 kan berarti nanti setelah selesai iddah dia bukan istri kamu lagi. Ya. Tapi hukum asalnya adalah dibiarkan seperti itu. Yani asalnya dia sekarang istri kamu. Ya. Yani talak 2. Itu asalnya. Talak 3 ini masykuk, meragukan. Maka hukum asalnya dia masih istri kamu. Ya. Demikian pula ketika 2 orang berseteru pada sebuah tanah. Satunya mengatakan ini tanah saya, satunya mengatakan ini tanah saya. Satunya membawa sertifikat, yang satunya juga membawa sertifikat. Ini sertifikat saya. Iya. Satunya bawa saksi, satunya juga bawa saksi. Siapa yang punya tanah ini? Kata para ulama, al-aslu baqa'u makan ala makan. Hukum asalnya adalah tanah itu dikembalikan kepada hukum asal. Yani dibiarkan sebagaimana asalnya. Maka ditanya, ya. 6. Maka dia ditanya, ini tanah yang dipersengketakan ini selama ini siapa yang ngurus? Siapa yang pegang? Di bawah naungan siapa? Oh, yang urus, yang pegang selama ini, yang kasih pagar adalah si fulan. Dia yang kelola selama ini. Maka kita katakan tanah ini dibiarkan seperti itu asalnya. Yani asalnya itu adalah tanah yang si fulan. Kamu bawakan sertifikat, dia juga punya. Maka kamu harus datangkan yang lebih kuat kalau mau menggugat. Asalnya dibiarkan tanah itu sesuai dengan kondisi asalnya, yakni dimiliki oleh si fulan. Jelas sampai sini ya? Ini al-aslu baqa makan ala makan. Taib. Kemudian juga disebutkan contoh lain di kalangan para fuqaha adalah ketika seorang misalnya 2 orang berseteru mengenai suatu barang. Misalnya anggaplah sebuah cangkul misalnya. Cangkul satunya mengatakan itu milik saya, satunya mengatakan itu milik saya. Nah, sama-sama mengklaim itu cangkulnya dia. Tapi yang satu seorang petani, yang satu anggaplah misalnya dia 6 tukang kayu. Maka kita katakan petani tukang kayu, ya asalnya cangkul itu dimiliki oleh petani, bukan oleh tukang kayu. Maka itu asal. Itu hukum asalnya. Kecuali kalau yang satu bisa mendatangkan bukti yang lebih kuat. Tapi ketika dia masing-masing tidak bisa membawakan bukti, maka asalnya cangkul dimiliki oleh petani. Itu yang meyakinkan. Jelas ya, karena itu adalah peralatan kerjanya dia. Tidak mungkin kan asalnya tukang kayu memiliki cangkul misalnya, karena dia tidak pakai dalam profesinya. Baik. Kemudian dari penjabaran kaidah ini adalah al-aslu fil asya al-ibahah. Atau sebelumnya al-aslu fil asya at-thaharah. Hukum asal segala sesuatu adalah suci. Suci. Boleh disentuh, boleh dimanfaatkan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a.
Di sini lam kata para ulama lam lil milki, yang dimiliki oleh manusia. Ketika dia dimiliki oleh manusia, berarti dia boleh gunakan. Berarti dia boleh apa? Dia boleh gunakan. Ya, itu suci untuk dia gunakan. Karena tidak boleh menggunakan sesuatu yang najis. Ketika dikatakan itu milik kamu dan kepemilikan itu tidak boleh dengan tidak dikatakan memiliki ketika sesuatu itu najis, maka berarti bahwa hukum asal segala sesuatu di muka bumi ini Allah ciptakan adalah suci. Ya, al-aslu fil asya' at-taharah. Maka ketika dia ragu-ragu genangan air di pinggir jalan ini najis atau tidak, maka hukum asalnya suci. Ketika dia ragu-ragu air di dalam bak mandi, kamar mandi umum, itu suci atau tidak, maka hukum asalnya adalah suci sampai ada kebalikannya. Ketika dia ragu-ragu ini pakaian dari impor dari luar ini, ya jangan sampai pernah kena ini, pernah kena itu, pernah kena khamar, pernah kena darah, pernah ada ini. Ya, selama dia cek tidak ada itu, maka hukum asalnya pakaian itu suci. Ya. Hukum asal pakaian itu suci. Nah, misalnya, kalau pakaian cakar ya, misalnya. Baik. Kemudian al-aslu fil asya al-ibahah. Ini juga hukum asal segala sesuatu itu boleh dimanfaatkan. Hukum asal segala sesuatu itu boleh dimanfaatkan, walaupun para ulama Syafi'iyah dan juga Hanabilah seingat saya mengecualikan dua perkara, yaitu masalah kemaluan, yakni masalah perempuan, dan masalah daging. Hukum asal segala sesuatu itu mubah kecuali al-farj dan al-laham. Ini hukum asal pada keduanya adalah at-tahrim. Adalah apa? Diharamkan. Nah, maka hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Boleh dikerjakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, menunjukkan apa? Hukum asal semua transaksi keuangan, hukum asalnya semuanya adalah mubah. Maka kalau ada yang mengklaim akan haramnya suatu bentuk muamalah, dia yang wajib mendatangkan dalil. Jadi kalau misalnya begini, ada transaksi jual beli yang baru. Ada transaksi jual beli yang baru ada. Kemudian setelah diteliti, seorang alim mengatakan transaksi ini hukumnya boleh. Ya. Yang satunya mengatakan enggak, ini enggak boleh. Maka siapa yang disuruh mendatangkan dalil? Ya, yang mengatakan tidak boleh. Jangan yang mengatakan boleh. Mana dalilnya, Ustaz? Mana dalilnya transaksi ini boleh? Ya, nggak perlu didatangkan dalil karena hukum asal transaksi itu apa? Transaksi keuangan hukum asalnya adalah apa? Adalah boleh. Jelas sampai sini ya? Hukum asal transaksi keuangan adalah boleh, sehingga bukan yang mengatakan boleh yang dituntut mendatangkan dalil, justru yang mengatakan tidak boleh. Karena itulah ini satu hal yang penting untuk diperhatikan. Ketika seorang membahas transaksi keuangan, ya, ketika seorang membahas transaksi keuangan, yang dicari tahu adalah yang penting tidak ada yang melarang. Bukan mana dalilnya transaksi ini. Nggak bisa. Karena transaksi keuangan itu berkembang. Jelas ya? Maka siapa yang mencarikan dalil untuk setiap transaksi, itu akan menjatuhkan manusia dalam bentuk al-haraj. Akan menyusahkan manusia. Karena bisa jadi dia akan mengharamkan banyak transaksi yang apa? Yang mengharamkan transaksi gara-gara tidak ada dalilnya. Padahal dalam transaksi keuangan bukan dituntut mana dalilnya, tapi yang penting tidak ada yang melarang. Itu intinya dalam muamalah. Karena al-aslu fil muamalah itu adalah al-ibahah. Hukum asal dalam transaksi keuangan adalah mubah. Kata Allah Ta'ala wa halallahu al-bai'. Kan begitu. Maka ini kaidah yang sangat penting diperhatikan dalam pembahasan muamalah. Ya, bahwa ketika seorang membahas muamalah, yang dicari tahu adalah dalil yang melarang. Maka selama tidak ada dalil yang melarang, itu boleh walaupun tidak ada dalil yang membolehkan. Ya, ini tidak ada dalil spesifik yang membolehkan transaksi itu, maka selama tidak ada yang melarang, hukumnya mubah. Ya, karena itulah hukum asal, itulah yang meyakinkan. Itulah yang meyakinkan. Baik. Allahu taala alam bisawab. Dan ada penjabaran lain ataupun tafri'at ya, penjabaran lain dari kaidah ini, cuma tentunya pembahasannya bukan di sini. Ini pembahasan secara lebih spesifik di pembahasan al-qawaid al-fiqhiyah. Dan alhamdulillah pembahasan seputar kaidah ini kita sudah bahas ya, sudah berlalu di al-qawaid, manzum al-qawaid al-fiqhiyah Sa'idi rahimahullahu taala. Baik, saya kira cukup. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.